Ya, karena kita mempunyai akreditasi A atau bahkan hingga sekarang kita menjadi unggul. Di sini sangat dekat dengan nilai-nilai Islami. UI ini menawarkan banyak banget bantuan pendidikan, baik itu untuk beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat UI TV. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bahagia. Kembali lagi di segmen Harimau, Hari-Hari Mahasiswa, edisi Tanya-Tanya Mahasiswa FKUI. Hari ini bersama aku Naila dan saat ini aku sudah berada di halaman Fakultas Kedokteran. Mari kita tanya-tanya mahasiswa FKUI. Oke, sebelumnya kalau boleh perkenalkan dengan kakak siapa, prodi apa, angkatan berapa? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Alvin Nur Muhtar dari Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Aku Salsabila Zanuba, biasa dipanggil Zanuba dari angkatan 2019. Nama saya Yasfi Suryal Viral Gozi, Prodi Kedokteran Angkatan 2020. Aku Harmadia Jasmine Kalista, Prodi Kedokteran angkatan tahun 2021. Bisa dipanggil siapa nih kak? Panggil aja Jasmine, Kak. Oke Kak Jasmine, kalau boleh tahu kenapa sih kok dulu milih FKUI? Oke, yang aku lihat untuk FKUI sendiri untuk akreditasinya udah A ya. Terus untuk fasilitas yang dimilikinya juga udah lengkap banget, terutama dari labnya, ada lab anatomi, lab fisiologi, lab parasitologi dan lain sebagainya. Yang pastinya FKUI itu terkenal banget Mbak, baik itu di Indonesia maupun bisa dibilang di luar negeri ya, karena kita mempunyai akreditasi A atau bahkan hingga sekarang kita menjadi unggul. Selain itu FKUI juga turut membantu mahasiswanya untuk berprestasi di berbagai bidang. Itulah yang membuat FKUI cukup terkenal. Yang pertama kalau dari values, mungkin aku sadar selama 15 tahun menempuh pendidikan, biasanya kita fokusnya ke hal-hal yang sifatnya itu duniawi, kayak misalnya belajar matematika, IPA, tapi kadang kita suka lupa gimana sih kualitas kita dalam menjadi seorang muslim seperti itu. FKUI itu terkenal dengan kumpulan para hufat Al-Quran dan lulusan pesantren. Maka itu sangat cocok dengan saya yang dulunya lulusan pesantren, sehingga di FKUI saya akan merasa terjaga secara lingkungan seperti itu. Oke, Masya Allah nih ya. Ini bukti bahwa FKUI merupakan tempat yang cocok banget untuk kita yang mungkin punya hafalan Al-Quran ya Kak Yasfi ya. Selanjutnya nih Kak Yasfi, kalau boleh tahu Kak Yasfi masuknya jalur apa? Oke, dulu saya masuk ke UI itu jalurnya adalah PHA atau penelusuran Hafiz Al-Quran. Jadi di situ kita diseleksi untuk hafalan minimal 10 juz sampai 30 juz, dan kemudian untuk komponen beasiswa yang bisa diambil adalah yang 15 juz dan 30 juz seperti itu. Saya dulu di tahun 2020 alhamdulillah diterima di FKUI melalui PSB atau penelusuran siswa berprestasi, yang dimana saya melakukan submit atau mengumpulkan beberapa sertifikat serta rapor saya untuk mendukung agar saya bisa masuk ke FKUI itu sendiri. Oke, berarti teman-teman yang punya sertifikat yang sejalan atau linier sama Fakultas Kedokteran bisa banget disubmit ya biar bisa keterima di sini. Benar banget teman-teman, jangan lupa disubmit karena itu meningkatkan peluang teman-teman untuk masuk. Betul. Oke, terima kasih Kak Alvin. Nah, selanjutnya nih ya, selama di FKUI ini pernah nggak ada mobilitas atau agenda ke luar negeri gitu? Wah, kalau untuk mobilitas sendiri tentunya banyak ya teman-teman dan Mbak sendiri. Yang dimana salah satunya saya tahun lalu alhamdulillah memang sempat akan mengikuti salah satunya konferensi di Korea. Tapi mungkin karena satu atau dua hal mungkin dibatalkan. Tapi untuk tahun ini sendiri saya akan coba untuk submit lagi dan ke Korea lagi untuk tahun ini. Pernah nih, alhamdulillah. Jadi kita waktu itu sebenarnya plesir berkedok pendidikan ya. Aku waktu itu sempat ikut 3 kali. Jadi yang pertama tuh di masa pandemi, aku ikut tapi lewat online. Jadi waktu itu aku ngambil course di Asia University di Taiwan. Pada saat itu aku ngambil research methodology, dan aktivitasnya itu selama seminggu sekali, kurang lebih 4 bulan. Kita zoom call dengan salah satu profesor dari sana, terus kita membahas tentang metode-metode riset seperti itu. Terus nanti nilainya bisa ditranskrip sebagai extra course. Terus yang kedua sama ketiga, kemarin setelah pandemi aku juga masih dapat kesempatan untuk ikut semacam pertukaran pelajar dari Federasi Mahasiswa Kedokteran Internasional. Itu aku ngambil 2 program. Yang pertama untuk program profesi, jadi kayak kita ke rumah sakit terus ketemu sama pasien, itu di Mater Dei Hospital di Malta, yang merupakan salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik di Eropa. Terus yang kedua aku ngambil riset di Hungaria di Universitas Semmelweis. Jadi waktu itu aku ngambil di departemen anestesi dan juga intensive care unit. Oke, alhamdulillah kemarin mau mengikuti tetapi belum rezekinya.
yaitu FIMA Camp atau camp dari perwakilan mahasiswa kedokteran di seluruh dunia yang khususnya muslim di umroh, yaitu di Mekah ya, di sana. Jadi di sana itu akan dididik bagaimana kita berinteraksi dengan sesama muslim, sesama dokter muslim, dan bagaimana kontribusi dokter muslim kepada masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, kalau di FKUI itu biasanya mahasiswa ikut lomba apa aja sih Kak Jasmine? Banyak banget kayak yang bisa diikutin di FKUI ini, seperti contohnya ya untuk kegiatan lomba yang akademik kita bisa ikutan poster publik, poster ilmiah, literatur review, atau mungkin teman-teman yang suka bikin video juga bisa loh bikin atau ikut lomba video edukasi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat ikutin lomba-lomba yang non akademik, karena di sini kita juga sangat mendukung seni dan juga olahraga. Yang pastinya mahasiswa FKUI itu bisa dibilang wah multi talent banget Mbak. Jadi kita tuh selain ahli di akademik, kita juga ahli di non akademik. Salah satunya teman-teman yang bisa kita lihat itu di akademik ya. Contohnya dari saya sendiri, saya mengikuti lomba-lomba keilmiahan, lalu mengikuti lomba-lomba olimpiade, baik itu dari kementerian atau dari berbagai universitas lain, seperti itu. Oke, kalau untuk yang non akademiknya biasanya mahasiswa FKUI ini ikut apa nih yang non akademik? Yang pastinya kita tuh terkenal karena olahraganya, seperti itu. Contohnya mungkin pingpong, badminton, ataupun atletik lainnya. Selanjutnya nih ya Kak Yasvi, siapa aja sih alumni dari FK yang Kak Yasvi tahu? Oke, yang paling saya tahu itu adalah Dr. Alvan ya. Dr. Alvan itu dulu taunya saya ketika Zoom ya, kan ketika dulu saya ada corona itu kok ada posternya Dr. Alvan bawa bendera merah putih seperti itu. Ternyata Dr. Alvan itu merupakan pendamping dari Timnas Indonesia, khususnya di pendamping kesehatannya U19. Ternyata di 2013 kemarin U19-nya juara, beliau yang mendampingi. Terus kemudian U17 kemarin pas juara internasional juga beliau yang mendampingi, dan Bayangkara FC juga di tahun 2017 juara Liga Indonesia itu beliau yang mendampingi juga. Jadi itu sangat mengesankan ya, ternyata FKUI bisa berkancah di dunia persepak bolaan seperti itu. Kebetulan passion aku di ibu dan anak, ada lulusan FKUI yang kebetulan namanya Dr. Aji Pramudito, Magister Kesehatan Spesialis Obstetrik dan Ginekologi atau spesialis kandungan. Beliau itu pendiri dan juga pemilik salah satu rumah sakit ibu dan anak di Tegal. Namanya Mas Felix ya, atau Dr. Felix Giovanni Hartono. Jadi Mas Felix itu sendiri dia terkenal karena seorang social influencer ya di media sosial yang aktif di Instagram. Jadi Masnya itu sering membuat konten terkait dengan pengajaran medis atau kepada masyarakat umum agar masyarakat awam itu bisa mengerti, seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir nih yang paling penting Kak Jasmine, apa sih hal yang paling keren dari FKUI menurut Kak Jasmine? Oke, menurut aku yang pertama dari lingkungan perkuliahannya dulu, di sini sangat dekat dengan nilai-nilai Islami. Kemudian yang kedua dari kurikulum yang digunakan juga di sini sistem blok, dan untuk proses pembelajarannya ada praktikum, ada tutorial yang pastinya semuanya fun banget tanpa ada pressure. Kalau keren FKUI itu banyak sih Mbak, tapi saya mau sebutkan salah satu yang paling keren sih. Menurut saya FKUI itu keren banget karena mempunyai rumah sakit UII. Jadi rumah sakit UII itu dia dibangun oleh UII untuk kita mahasiswa FK di Bantul. Jadi di situ bagi kita yang sudah selesai koas, kita akan dikirimkan ke RSUII untuk melakukan pembelajaran medis agar nantinya kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Selain itu, untuk fasilitas di sana bisa dibilang cukup lengkap. UI ini menawarkan banyak banget bantuan pendidikan, baik itu untuk beasiswa dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain selama teman-teman mau mencari dan juga mau menyalurkan bakat teman-teman, seperti itu. Gimana? Seru kan nanya-nanya mahasiswa FK hari ini? Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Universitas Islam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.